kepada yang terhormat penjabat Wali Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati staf ahli, asisten, dan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, Camat, dan juga Lurah Sekecamatan Sukun, yang kami hormati Forkopimcam Sukun, yang kami hormati Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan segenap tokoh masyarakat sewilayah Kelurahan Karangbesuki dan seluruh Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini Jumat 28 Juni 2024 dapat kita ikuti bersama acara Ngombe STMJ, Ngobrol Boys Ilakas dan Senam Tahes Boys Jumat bersama penjabat Wali Kota Malang. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, penjabat Wali Kota Malang akan menyerahkan beberapa bantuan. Yang pertama, santunan kepada anak yatim. Kepada penerima disilahkan untuk mengambil tempat. Selanjutnya, berkenan kepada penjabat Wali Kota Malang untuk menyerahkan bantuan kepada adik-adik yatim. Coba PC Loman. Coba PC Loman. Mari kita janda-janda ya, Pak. Coba PC Loman. Mari janda-janda, Pak. Janda-janda juga. Baik, terima kasih kepada penjabat Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, dimohon untuk tetap di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, dan kami juga turut mengundang Bapak Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur untuk mendampingi penjabat Wali Kota Malang. Yang pertama, manfaat klaim jaminan kematian. Almarhum Ponimin, anggota Satlimas Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, yang meninggal tanggal 16 Januari 2024 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ahli waris mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Selanjutnya, manfaat klaim jaminan kematian almarhum Sukisno, pekerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, meninggal tanggal 18 Desember 2023 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ahli waris mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Selanjutnya, manfaat klaim jaminan hari tua, jaminan pensiun berkala, jaminan kematian, dan beasiswa almarhum Arif Iskandar, pekerja Yayasan Sekolah Internasional Wesley, meninggal tanggal 23 September 2023 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ahli waris mendapatkan santunan berupa santunan JKM 42 juta rupiah, santunan JHT 35 juta 157.610 rupiah, santunan JP per tahun 4 juta 722.000 rupiah, beasiswa maksimal 2 anak mendapatkan 142 juta dengan total manfaat yang diterima 223 juta 879.610 rupiah. Selanjutnya, manfaat klaim jaminan kematian almarhum AB Mukrab, anggota Satlimas Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, meninggal tanggal 18 November 2023 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ahli waris mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Selanjutnya, manfaat klaim jaminan kematian almarhum Hasli, pekerja Bangga Kota Satlimas Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Pelestarian Cagar Budaya, meninggal tanggal 26 Februari 2024 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ahli waris mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah.
Ya, salam keluarga ini. Kita foto dulu ya. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin untuk kami pandu 1, 2, 3. Berkenan untuk mengepalkan tangan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Penjabat Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekretaris Daerah Kota Malang, Bapak Kanwil, dimohon untuk tetap di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan bedah rumah. Untuk itu berkenan kepada para penerima disilahkan mengambil tempat. Dan kami juga turut mengundang Wakil Ketua 4 Basnas untuk mendampingi Penjabat Wali Kota Malang untuk menyerahkan. Yang pertama akan diberikan kepada Bapak Mulyadi dari Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun. Pak Mulyadi. Selanjutnya akan diberikan kepada Bapak Ahmad Darwis dari Kelurahan Cipto Mulyo, Kecamatan Sukun. Selanjutnya akan diberikan kepada Bapak Wasid dari Kelurahan Bangkalan Kerajaan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan ikuti bersama sesi ngombe yang akan dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Malang. Kepada yang kami hormati Bapak Erik Setio Santoso STMT, disilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Wali Kota, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Salam satu jiwa. Kota Malang. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dan pastinya Bapak Ibu sekalian, kita juga berdoa bersama untuk sehat selalu. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Malang. Terima kasih Bapak menyempatkan waktunya di tengah sedemikian padatnya agenda. Yang kita hormati bersama pula, beliau ini jauh-jauh datang dari Surabaya Bapak Ibu, menyempatkan waktu. Kami minta waktunya beliau itu supaya bisa pas Jumat ini, itu kira-kira 6 bulan yang lalu ini, kepada Pak Hadi Purnomo ini. Beliau Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Kita berikan aplaus juga kepada beliau. Kalau yang dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang ini, bosnya itu namanya Pak Widodo ini, sahabat saya ini. Kemudian yang kami hormati pula sahabat-sahabat saya, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, kemudian juga kepala direktur-direktur BUMD-nya Kota Malang, teman-teman camat, lurah se-Kecamatan Sukun. Yang terhormat pula Forkopimcam Sukun, terima kasih selalu membersamai rekan-rekan kami yang ada di wilayah, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, dan pastinya pula yang kita hormati Ketua Lembaga Kemasyarakatan, segenap tokoh masyarakat, serta emak-emak tahes yang tadi sudah bergoyang bersama ini. Juga Bapak Ibu tamu undangan peserta hadirin yang berbahagia. Rekan-rekan sekalian, Bapak Wali Kota Malang ini punya suatu program yang namanya ngombe STMJ. Malang ini kota dingin, jadi STMJ ini kalau di Kota Malang ini kan rasanya semua lini kenal. Hampir di setiap pojok-pojok ruang kota ini bakul STMJ ini pasti ono gitu. STMJ yang kadang pakai telur 1, telur 2 spesial gitu. Atau ada STMJ yang telur bebek, telur ayam, STMJ ITB, STMJ Makjun, STMJ Helbeh gitu ini. STMJ mana? Tapi STMJ-nya Pak Wali ini beda nih. Ngombe STMJ.
Ngombe itu akronim atau singkatan dari ngobrol boys ilakes. Ngobrol boys, ngobrol ala Malangan. Pak Wali pengen berdialog, mendengarkan langsung problematika yang ada di masyarakat. Jadi shortcut gitu, masyarakat langsung diberi kesempatan untuk bisa bertemu, berdiskusi, menyampaikan unek-unek, protes, komplain. Langsung, karena biasanya Bapak Ibu kalau nggak ada shortcut seperti ini, warga ini kalau ke Pak Wali ini dowo nih setengah mati ini. Warga neng Pak RT neng Pak RW neng Pak Lurah neng Pak Camat neng Bu Kabak neng Bu Asisten ke saya baru ke Pak Wali. Berarti pirang tingkat ya gue mau gitu. Dan biasanya informasi ini dari satu tingkat ke tingkatan itu mesti wis diedit gitu. Wis editan wisan gitu. Kayak nerima forwardan WA itu dari 1 2 3 ini lah mesti enek tambahan-tambahannya. Tambahannya biasanya tambah hot, wah. Tambah bias. Nah, kalau sekarang enggak nih, langsung dari warga langsung ke Pak Wali. Nah, inilah ngobrol boys Malangan ala Pak Wali. Kemudian dilengkapi pula dengan STMJ. STMJ ini bukan susu telur madu jahe ya, tapi senam tahes boys Jumat, karena kita pelaksananya setiap Jumat pagi. Makanya tadi kita juga senam bersama dulu. Ini juga karena dari data yang kita analisa atas arahan Bapak Wali Kota ini, Bapak Ibu, salah satu anggaran terbesar kita ini akibat dari klaim kesehatan, jaminan kesehatan warga gitu. Kalau warganya nanti sering olahraga, sehat, alokasi anggaran kesehatan ini bisa dimanfaatkan untuk program-program lain yang membutuhkan. Investasi kesehatan yang mahal ini dibudayakan oleh Bapak Wali Kota, kita lakukan preventif, promotif sejak awal, jadi bisa mengurangi biaya kesakitan itu tadi. Nah, itulah esensi dari ngombe STMJ. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam forum-forum ini juga Pak Wali pengen melihat secara langsung problematika di lapangan, warga masyarakat yang membutuhkan, kemudian juga penanganan secara cepat yang bisa kita lakukan. Ada nanti Bapak Ibu yang Bapak Wali Kota menginstruksikan kepada kami langsung eksekusi. Ada pula karena problematikanya perlu pembahasan lebih detail, kami nanti ada juga yang secara waktu itu kita lakukan perumusannya dulu. Tidak kalah pentingnya Pak Wali juga punya program pemberdayaan UMKM. Warga masyarakat Kota Malang dengan fasilitasi, kemudian juga pemberdayaan, kemudian juga dibantu untuk mengembangkan usahanya. UMKM Kota Malang ini diwadahi oleh Pak Wali dalam program Kemis Boys. Kemis Boys ini harapannya juga diikuti oleh seluruh warga masyarakat Kota Malang, di mana di sana kita mengenakan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu produk-produk UMKM lokal Kota Malang. Kita berikan aplaus nih pada beliau. Jadi lokal pride-nya Kota Malang, karena terbukti produksi UMKM-nya Kota Malang itu tidak kalah dengan yang impor dari manapun. Impor ke Amerika, impor ke Cina, wis gak kalah wis pokoknya wis gitu. Itulah pemberdayaan UMKM yang kalau di pusat itu namanya P3DN, peningkatan pemberdayaan penggunaan produk dalam negeri. Nah, kalau di Kota Malang ini namanya Kemis Boys. Karena itulah teman-teman UMKM juga selalu menyertai kegiatan-kegiatan ini, bagian dari upaya peningkatan pengembangan dan pemberdayaan. Itu agenda ngombe STMJ ini Bapak Ibu sekalian, yang nantinya kami juga akan sampaikan Pak Wali, rekan-rekan, tokoh masyarakat sekalian, pelapor-pelapor yang telah
memasukkan, menyampaikan aspirasinya lewat kanal-kanal yang telah kita sediakan. Nah, untuk menyingkat waktu, ini sudah ada beberapa yang masuk lewat kanal-kanal. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu, sebelum STMJ ini mulai 1 minggu yang lalu kita telah buka kanal pengaduannya. Baik lewat WA, jadi bisa scan barcode itu, kita tampilkan pula di websitenya Pemkot Malang. Nah, dari sana warga masyarakat ini kemudian menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Yang pertama masuk itu yang namanya Pak Soeharto. Pak Soeharto Rawuh? Oh ya, nggih, terima kasih Pak Soeharto. Nomor HP-nya yang beliau pakai ini untuk menyampaikan itu 082 sekian sekian sekian. Oleh disebut gak, Pak? Oh, engkau ditawari pinjol loh, Pak. Pak Harto, monggo bisa disampaikan langsung kepada Pak Wali tentang saran-sarannya. Katuran Pak Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Wali. Apapun kita sebagai warga Karangbesuki itu mengharapkan seorang wali kota bisa keliling ke wilayah-wilayah. Alhamdulillah dalam minggu kemarin, hari Minggu kami ditelepon Pak Camat untuk menjadikan tuan rumah di acara SMJ. Ya. Yang perlu kami sampaikan Mbak Wali, kami sebagai warga Perumahan Bukit Cemara Tidar, dari ujung sana namanya Jalan Candi 5G, ya, perbatasan dengan Karangwidoro, itu Kelurahan Dau, ya, Kecamatan Dau. Kelurahannya Karangwidoro. Nah, selama ini kami tinggal di sini mulai 2003, baru teraspal hot mix itu 2004. Ya. Setelahnya itu lubang-lubang kami selalu minta, tapi hanya tambal sulam. Ya. Kami sebagai warga, apalagi kami sebagai ketua RW di sini, menyampaikan apa yang nanti bisa dinikmati warga kami sebagai yang ikut menanggung pajak masyarakat itu, ya. Selama ini tersisihkan Pak, alasannya karena perbatasan antara kabupaten dan kota kan gitu. Terus kemudian kalau kita berbicara lagi antara jalan itu gorong-gorong, itu yang sebelah timur, sebelah selatan itu katanya milik kabupaten, yang sebelah utara itu milik kota. Sehingga kami selama ini hanya mengajukan berapa meter, berapa 200 meter, istilahnya PLN Pak ya. Kami ajukan PLN karena kalau keseluruhannya tidak masuk di anggaran yang ada. Itu saya kira itu yang perlu kami sampaikan Pak Wali. Terus kemudian yang kedua, maaf ya, ada 2 pertanyaan. Warga RW 09 itu saya sebagai ketua RW, Pak RW, BCT itu sudah diserahkan atau belum? Ya. Kalau dari PSU yang ada, selama ini BCT secara administrasi sudah diserahkan. Dari eksekusi dari pemerintah kota belum ada tindakan, sehingga kita tidak bisa mengetahui mana yang fasum, mana yang lahan untuk pengembang. Saya kira itu aja Pak Wali. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW. Pak RW tokoh masyarakat ini memang luar biasa. Rupanya juga bersertifikat pengadaan barang jasa, jadi ngerti PL barang ini. Bapak bisnisnya kontraktor kan juga toh Pak? Okay. Baik Pak Harto, ada 2 hal tadi. Nanti Pak Dandung dibantu respon
termasuk penyerahan fasum-fasosnya, coba dicek. Nanti sekalian ya Pak Dandung, ini biar Pak Slamet Udadi, Pak Slamet Udadi, monggo Bapak bisa disampaikan saran masukan kaitannya dengan kewilayahan di jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dikenalkan tadi, nama saya Slamet Udadi dari RW 7, Pak. Tadi kesini dengan harpa mulutnya Pak Bejo dan juga teman-teman yang ikut senam. Saya senang sekali bertemu dengan Pak PJ Wahyudani. Benar, senang. Saya sebagai ketua RW sejak 2003, Pak. Sebelumnya ketua RT, sekretaris RT. Intinya mulai netep di perumahan itu sudah mulai dari sekretaris RT, sekretaris RW, RW sampai sekarang. Tidak ada yang mau, Pak. Oh iya. Menyampaikan dari teman, honornya minta tambah katanya. Nggih. Terima kasih. Jadi begini, Pak. Sebenarnya tadi sedikit sudah disinggung Pak RW 9. Kebetulan pada tahun 2024 ini kami mewakili Kota Malang ikut dalam lomba Proklim, program komunitas untuk iklim. Ini sudah berkembang. Kalau dulu kan program kampung iklim, sekarang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu konsepnya lebih besar, lebih luas menjadi program komunitas untuk iklim. Pada tanggal 10 Juli nanti, Pak, pukul 13.00 itu akan ada verifikasi lapangan secara online. Nanti akan hadir Bapak Camat, Pak Lurah dari LH, kemudian dari kami sebagai narah hubung dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Yang perlu kami tegaskan di sini, kami sampaikan mumpung ketemu Pak Wali, salah satu kegiatannya nanti adalah keliling, Pak, Jawil wilayah RW 7 secara online. Lah ini, terima kasih sebelumnya juga sudah pernah dilakukan penembelan jalan, tapi sekarang ini kondisinya sudah banyak berlubang, Pak, jalannya. Ini mumpung masih ada waktu sampai dengan tanggal 10, sekiranya kami bisa menerima bantuan dari Pak Dandung ya, mungkin nanti ditembel sehingga kami bisa maksimal bersama dengan RW yang lain. Kebetulan dari Kecamatan Sukun ada 3, Pak, yang mewakili dari 4 Kota Malang. Luar biasa. Terima kasih. Akhir itu, Pak, intinya demikian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Tadi rata-rata RW ini memang jabatan seumur hidup ya, Pak ya. Biasanya kayak di kampung saya itu juga gitu. Lek wayahe masa jabatan RT RW habis, itu kan biasanya kita diundang kumpul-kumpul. Itu biasanya warga wis kira-kira iki. Bagi wayahe pergantian. Jadi gak enek sing wani teko. Akhirnya gak ada sing wani teko, kok mesti ditunjuk di PL iku mau, Pak, ditunjuk langsung. Baik, Pak Slamet dadi U gitu. U dadi atau dadi U, Pak? Baik, nanti mohon bantuan dari PU sama LH ini ya, karena kan Proklim ini program komunitas atau kampung iklim ini kan di bawah pembinaan DLH juga. Nanti mohon responnya. Kemudian berikutnya Katuran Pak Imam Subianto. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PJ yang saya hormati, perkenalkan saya Imam Subianto, dipercaya menjadi Ketua LPM Kelurahan Karangbesuki. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Yang pertama adalah himbauan, di mana Kelurahan Karangbesuki itu ada 10 RW, Pak. 1 RW itu berada di wilayah Kecamatan Lowaru. Jadi dari ini RW 9, RW 10-nya di sana. Tetapi tidak bisa langsung berhubungan karena akses jalannya itu sekarang sudah mulai reot, Pak, dari bambu. Sedangkan aslinya itu kami sudah mengagendakan lewat Musrenbang tahun 2021 dan ditangani oleh APBD Provinsi. Sampai sekarang tidak pernah terwujud.
Nah, berkaitan dengan pilkada ini Pak, warga RW 10 yang berada di wilayah Kecamatan Lowaru itu aksesnya ke ibu kota kelurahan di ibu kota kelurahan ini memutar Pak, memutar jauh sekali sehingga yang berani hanya tukang rumput Pak. Oleh karena itu kami mengharapkan sambil menanti yang dari provinsi itu yang dia akan dibangun jembatan, apakah bisa itu jalan yang sekarang ada jalan tembus itu diperbaiki agak diperkuat gitu agar roda 2 bisa melewatinya sehingga memudahkan baik itu akses ke kelurahan maupun akses ke keluarganya yang berada di RW 9. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah mengagendakan lewat Musrenbang tahun 2023 di mana kelurahan kami ini tidak memiliki balai pertemuan, Pak. Sehingga kalau rapat itu kalau malam khawatir sekali karena beliau-beliau RW termasuk saya sudah lansia, Pak. Sehingga takut angin. Jadi letaknya atau tempatnya untuk musyawarah itu di teras, Pak. Di teras kelurahan. Anginnya dari kiri kanan begitu. Nah, kami sudah mengagendakan untuk segera melanjutkan pembangunan di lantai 2-nya, Pak. Lantai 2 untuk selain untuk ruang pertemuan juga untuk kantor kami, Pak. Lembaga-lembaga ini tidak punya kantor semua ini. Kalau di kelurahan ya nebeng di teras itu, Pak. Ya, kami melihat di kelurahan lain ada kantornya LPMK, kantornya Karangpreda, kantornya PKK dan sebagainya. Kita sementara nebeng, Pak, di kantor kelurahan. Dan kalau pelaksanaan rapat itu malam hari akan terganggu, kalau sore hari mulai jam 2 jam 3 itu juga akan mengganggu staf kelurahan, Pak. Jadi dia tidak bisa bekerja dengan baik diganggu dengan rapat-rapat ini. Oleh karena itu kami mohon bisa segera ditindaklanjuti begitu, Pak, untuk pembangunan tahun 2025 yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Kalau melihat performa jenengan dereng lansia loh Pak. Tadi malah saya pikir ini Pak RW ini kok sik koyok mahasiswa semester 6 gitu tadi Pak, itu tak lihat itu Pak Imam gitu. Iya. Wong waktu senam tadi aja saya lihat goyangannya juga masih hot ngoten nih Pak Imam nih Kak. Baik, ada 3 ini tadi yang menyampaikan aspirasinya, umumnya kaitannya dengan infrastruktur. Kalau yang pembangunan kantor kelurahan lantai 2 ini Pak Wali saya curiga ini titipannya Pak Lurah ini Pak Wali. Ini patut diduga, patut dicurigai ini Pak Lurah ini. Baik, kesempatan pertama saya minta bantuan dari KDLH dulu, dari DLH yang hadir terkait dengan proklim. Baik, sambil nunggu DLH Pak Dandung dulu. Pak Dandung, tadi ada 3 penanya, masing-masing penanya ada 2 pertanyaan kaitannya dengan infrastruktur dan PSU dari BCT ini. Monggo Pak Dandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak PJ Wali Kota Malang, yang kami hormati Bapak Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Sekda, Ibu-ibu asisten, teman-teman kepala perangkat daerah, Pak Camat beserta Forkominjam, teman-teman lurah bersama Babin Kamtipmas, Babinsa Kelurahan Karangbesuki, Bapak Ibu tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Sukun yang berkesempatan hadir, khususnya Bapak Ibu tokoh masyarakat warga Kelurahan Karangbesuki yang hadir dalam kegiatan ngombe pada pagi hari ini. Pertama kami ucapkan terima kasih atas masukannya, informasinya kepada kami, dan
atensi dari Bapak PJ Wali Kota untuk kami dari perangkat-perangkat daerah ini untuk respon dan gerak cepat dalam menanggapi informasi, masukan maupun pengaduan daripada masyarakat. Oleh karena itu izin Bapak, setelah kami mendapatkan bocoran pertanyaan ini kemarin, teman-teman sudah langsung turun ke lapangan Bapak untuk survei lokasi. Pertama terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Soeharto, di sini disampaikan bahwa kemarin dapatan 400 meter Pak ya? 400 meter itu rezeki Pak. Rezekinya gini saya sampaikan, sebetulnya kemarin itu tidak masuk Pak, jadi itu alokasinya untuk yang di Jalan Tidar mana di Indomaret ke atas ya. Namun karena jalan itu sudah ditangani oleh dari pengembang perumahan, maka rezekinya kita geserkan ke Jalan Candi 5 ini Pak, 400 meter yang ada di sana, kurang 600 ya. 600 memang ada lubang-lubang jalan kerusakan dan itu sudah ditangani teman-teman mulai hari Selasa kemarin Pak. Insya Allah malam tadi terakhir untuk penanganan jalan berlubang di Jalan Candi 5. Jadi 3 hari ini mulai hari Selasa sampai Kamis sudah direalisasikan, sudah dieksekusi. Seperti itu Pak. Nah kemudian kalau disampaikan tadi memang sama berbatasan. Jadi masuk Ndau sama kabupaten sama masuk kota. Kalau untuk penanganan artinya perbaikan infrastrukturnya, kalau itu masuk di wilayah kabupaten, kami memang tidak bisa melakukan Bapak, izin sesuai kewenangan. Tapi kalau kita katakanlah di situ terjadi pendangkalan karena adanya sedimen, mungkin dari tim kami bisa membantu untuk melakukan normalisasi. Jadi sejauh tidak ada belanja yang harus kita belanjakan di situ. Kalau hanya untuk normalisasi kami bisa membantu di sana seperti kemarin yang disampaikan ada dari rekan kami, jadi dari Kepala Bapenda yang rumahnya memang berlokasi dengan di Sawu Jajar Bapak. Jadi kebetulan gorong-gorongnya itu masuk kewenangan kabupaten, nanti kami bantu untuk melakukan normalisasi. Karena kalau tidak dilakukan normalisasi, meskipun itu punya kabupaten, dampaknya Pak, limpasannya ke wilayah Kota Malang itu. Itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Kemudian yang kedua dari Pak Slamet terkait dengan penetapan untuk ikut di Proklim Pak nggih. Kami perhatikan Bapak kemarin juga sudah disurvei teman-teman, jadi mohon maaf untuk sementara, jadi untuk penanganan cepat nanti akan kami lakukan penambalan Bapak. Segera kami proses dan kami perhatikan. Kemudian yang kedua terkait dengan PSU Bapak nggih. Jadi PSU Bapak, kami pun juga senantiasa melakukan penagihan Bapak. Jadi hanya saja untuk proses penyerahan secara fisik, untuk pembuatan berita acara penyerahan PSU secara fisik kan harus ada persyaratan dokumen yang menyertai Bapak. Jadi paling tidak yang pertama harus ada set plan yang ada di sana. Kemudian juga ada sertifikat potongan daripada itu. Karena tindak lanjutnya setelah diserahkan secara fisik, maka ini akan kami catatkan di neraca aset pemerintah Kota Malang. Nah ini yang perlu lah. Terus yang kedua juga, kalaupun katakanlah itu harus kita lakukan pengaspalan seperti itu, kan pencatatannya ada 2 di sana Pak. Jadi pencatatan modal terkait dengan nilai daripada jalan aspalnya itu sendiri, termasuk juga pencatatan nilai aset yang di bawah jalan, dalam arti jalannya. Oleh karena itu kita harapkan juga dari masyarakat juga, khususnya perumahan sini, untuk juga membantu kami nguber-uber pengembang untuk bisa memproses penyerahan secara fisik untuk PSU-nya. Saya sepakat Pak. Jadi sehingga bisa diketahui nanti, kan untuk bisa mengetahui PSU itu kan dari set plan-nya. Sehingga mana-mana saja yang masuk di dalam PSU, mana saja yang
Tidak, jadi jangan sampai setelah diambil alih oleh pemerintah Kota Malang ternyata itu masih milik masyarakat. Ini kita tidak mau, jangan sampai terjadi permasalahan di belakang hari. Kemudian dari Pak Imam Subianto, dari Pak Imam Subianto terkait dengan jembatan Bapak nggih, jembatan penghubung. Ini antara perumahan sini dengan Pak? Greenland. Bukan. Di sana. Nggih. Bapak izin mungkin kemarin sudah dimasukkan di Musren Bapak. Nggih, coba dari Pak Lurah mungkin nanti juga bisa ngecek lagi juga kita, karena basis kita untuk perencanaan program kan pertama dari dari Musrenbang, hasil Musrenbang, kemudian yang kedua dari program kerja dinas, yang ketiga dari yang sing lewat di PFC lewat poker, mohon maaf di sana. Jadi mudah-mudahan nanti juga semua juga tergantung dari ketersediaan anggaran kita dan prioritas mana yang kita lakukan. Nanti akan segera akan kami turunkan tim untuk ke lokasi, paling tidak untuk kalau memang itu berada pada ranah kewenangan pemerintah Kota Malang, paling tidak bisa mempersiapkan perencanaannya Bapak. Nanti segera tim kami akan kami turunkan ke lokasi, mungkin nanti juga bisa berkoordinasi dengan Pak Lurah, teman-teman kelurahan nanti bisa untuk difasilitasi itu Pak. Kemudian terkait dengan balai kelurahan Bapak nggih, kami informasikan Bapak sebetulnya di tahun 2024 ini secara umum kami juga mohon maaf pada Kecamatan Sukun, karena di Kecamatan Lowaru termasuk Kecamatan Sukun juga sebetulnya di awal sudah kami rencanakan untuk renovasi salah satunya kecamatan Pak, dan ada kelurahan, namun karena harus melakukan refocusing jadi sementara kita anukan, tapi tetap menjadi perhatian daripada kami juga. Nanti juga minta tolong ini juga nanti dikawal di Musrenbang Bapak, biar menjadi prioritas, karena keberadaan kantor kelurahan yang memadai dan layak ini juga dalam rangka memberikan kenyamanan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dandung, Kadis PUPR PKP, termasuk untuk batas wilayah tadi. Nanti Pak Lurah, Pak Camat, Kabag Pemerintahan, Ibu Asisten 1 nanti diskusi dengan saya ya terkait dengan pengaturan batas wilayah, sama kayak yang terjadi di Blimbing kemarin. Bisa jadi dengan perkembangan kewilayahan yang ada, penetapan batas wilayah, kelurahan, RW-RW yang ada di dalam satu kelurahan, nanti akan kita update disesuaikan dengan perkembangan terkini. Terima kasih informasinya Pak RW yang luar biasa ini. Berarti menikah nggih, di sini ada banyak perumahan-perumahan yang berbatasan. BCT, Puri Cempaka, VBT, Villa Bukit Tidar, itu juga Geraha Dewata. Apalagi Pak ininya? Greenland, Bukit Tidar. Oh nggih. Baik, perumahan-perumahan ini kan tentunya perbatasan-perbatasannya, kemudian juga bagaimana aksesibilitas warganya supaya perumahan-perumahan ini juga terkonek, tidak eksklusif, karena biasanya setiap perumahan ini bangun tembok Berlinya masing-masing ngono ya Pak. Diportali kabeh gitu. Nah, ini juga yang nanti pastinya kita duduk bersama bagaimana antar perumahan ini nanti koneksivitasnya memudahkan aksesibilitas bagi warga-warga kita semua. Terima kasih. Ini tadi 3 itu bapak-bapak, ibu-ibu yang rawuh di sini. Ada yang mau menyampaikan aspirasinya juga?
Satu ya ibu-ibu ya. Ini Pak Wali dawuh katanya Pak Sek mosok telu lanang kabeh. Pak Sek tambahno siji ibu-ibu gitu. Monggo Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Maya Fahmi. Di sini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya Pak dan apresiasi kepada Pemkot Malang yang telah memberikan pelayan terbaik. Jadi ceritanya gini Pak, mohon izin untuk bercerita sedikit nih. Tahun 2001 atau 2002 itu saya mendapatkan kartu KIS. Jadi saya punya 5 anak. Saya ibu dan bapak, jadi saya dapat 5 kartu KIS. 6 kartu KIS, yang 5 itu terkirim di alamat yang lama, yang sudah 20 tahun tidak saya tempati. Itu rumah ibu saya mertua di Jalan Venus di Noyo. Sedangkan yang 1 KIS ini saya terima di alamat sesuai dengan tempat tinggal saya. Kebetulan yang menyerahkan itu Pak RW, Pak Harto ini yang sangat luar biasa. Menyerahkan ada surat amplop putih, ada kartu KIS-nya, dan di situ tertera surat keterangan bahwa atas nama ini nomor NIK alamat mendapatkan fasilitas kartu Indonesia Sehat yang pembayaran BPJS-nya di-cover oleh APBD Kota Malang. Nah itu saya sangat senang sekali Pak, tapi juga tidak berharap kartu ini dipakai karena saya nggak mau sakit gitu. Ternyata 2 bulan yang lalu anak saya yang dapat KIS ini, anak nomor 4 saya ini sakit Pak, kena flu burung. Karena saya punya KIS, saya pede untuk membawa ke rumah sakit. Waktu itu saya minta bantuan tim ambulan Malang, karena adik saya yang punya yayasan itu kebetulan. Jadi saya WA, ini Roy sakit kena flu burung, kalau mau periksa di rumah sakit bagaimana caranya. Kemudian saya disuruh foto keadaan lukanya, kemudian foto BPJS, dan foto KTP. Setelah itu saya dijemput ambulan dan diantarkan ke RS Hermina. Di RS Hermina kami ditangani dengan baik dan harus rawat inap selama 3 hari. Setelah itu dapat surat rawat inap ya Pak, saya ke bagian administrasi. Ternyata Pak, BPJS-nya tidak berlaku. Jadi saya saat itu sudah kewalut sekali Pak, ini pemerintah ini ngeprank rakyat apa ini. Jadi saya sudah kalut sekali, tidak bisa tidur Pak. Karena di Hermina kalau BPJS ini tidak diaktifkan, maka 3 kali 24 jam saya harus biaya mandiri. Tapi RS Hermina memberi saya surat pengantar untuk ke kantor BPJS Kota Malang. Nah, saya telepon lagi adik saya yang punya TAM itu tadi. Wes gampang wes, besok saya hubungkan sama orang BPJS dan Dinkes beres. Tapi kalau reaktivasi bisa melalui kantor kelurahan. Nah itu membuat saya lega Pak. Paginya karena itu hari Jumat ya Pak. Paginya saya langsung WA Seklur Budia. Hari ini datang ya Budia untuk minta reaktivasi BPJS. Kemudian saya disuruh pengajuan ulang dengan surat pernyataan dari RT RW, kemudian kartu KK, KTP, dan surat yang dari pengantar rumah sakit tadi. Alhamdulillahnya Pak, 2 jam setelah itu saya lewat HP saja, tidak susah datang ke kantor kelurahan, langsung terlayani selama 2 jam. 2 jam itu, jadi saya telepon ke rumah untuk menyiapkan surat pernyataan yang belangkonya ada di RT. Kemudian suami saya telepon Pak RW. Pak RW ini istimewa sekali Pak Soeharto ini, tepuk tangan untuk Pak RW. Jadi bukan kita yang cari Pak RW-nya untuk tanda tangan Pak RW yang nyamperin ke rumah saya saat itu. Hebat sekali ini Pak RW-nya. Nah, jam 10 surat pernyataan itu masuk di kantor kelurahan, diterima oleh Kasih PM Bu Fibri saat itu. 2 jam setelah itu reaktivasi langsung terkonek. Jadi langsung Bu Fahmi ini BPJS-nya sudah aktif dan bisa dipakai kembali.
Jadi waktu itu saya langsung ke administrasi, kebetulan Mbak yang menangani saya tadi malam, itu sampai kaget Pak. Loh Bu, ini kok cepat sekali? Ibu apa ke kantor BPJS? Enggak Mbak, saya hanya lewat WA di ruang IGD. Jadi terima kasih sekali atas kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja cermatnya. Terima kasih untuk segenap pengurus Kelurahan Karangbesuki, Pak RW, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, dan BPJS Kota Malang. Kalau bisa diberi reward spesial Pak. Oke, mungkin itu Pak, saya selaku warga Kota Malang sangat saya sangat terima kasih sekali Pak, dan apresiasi ternyata Kota Malang dengan Pak PJ yang sekarang ini semakin pelayanannya semakin maju dan terdepan. Terima kasih. Oh iya Pak Camat. Nanti ribetnya langsung dari Pak PJ Wali Kota, ngaten nggih Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih, semoga ini tidak hanya saya rasakan, tapi dirasakan oleh semua rakyat Kota Malang. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih testimoninya Bu Fahmi. Dari yang disebut tadi kurang satu Bu, Dinsos P3AP 2KB. Ya, karena aplikasi EJKN Cekat itu dengan aplikasi yang dibangun perangkat daerah tadi mulai dari wilayah, dinas-dinas yang terkait sampai dengan BPJS Kesehatan tinggal buka aplikasi HP gini sudah selesai Bu. Sambil ditunggu layah-layah, bikin gorengan mari, proses mari Bu gitu. Baik, matur nuwun Bu Fahmi. Pak Wali, demikian tadi 3 warga bapak-bapak dan 1 ibu Bu Fahmi yang telah menyampaikan aspirasi-aspirasi, sarannya, ada aspirasi, ada pula testimoni tentang pelayanan publik Kota Malang yang di bawah pimpinan Bapak ini tentunya peningkatannya semakin luar biasa lagi. Bapak mohon memberikan saran-saran dan arahan kepada kita semua juga. Biarnya ada. Ini kebetulan ada televisi nasional datang, ini diliput langsung, jadi tadi masuk TV nanti mana Bu Maya tadi, Bu Maya Fahmi kan, iya, oh dari sini, iya, di Sudah. Izin saya berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Sekda Pemalang, Pak Hadi Purnomo, Kepala Kanwil BPJS Tenaga Kerjaan Provinsi Jawa Timur, matur nuwun, ini sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Malang. Betul kata Pak Sekda tadi, untuk bisa menghadirkan Pak Hadi ini sulit sekali. Tadi kemarin 6 bulan ya katanya ya. Booking waktunya 6 bulan. Padahal program ngombenya baru 5 bulan ya. Ya karena saya berkali-kali ketemu pada saat mendampingi Bu Gubernur ya. Bu Gubernur pada saat hadir ke Kota Malang maupun acara di provinsi. Pak Hadi ini selalu jejer terus dengan Bu Gubernur ini ya. Jadi hari ini matur nuwun sudah hadir di
tengah-tengah masyarakat Kota Malang. Ya, saya hormati juga Kepala Cabang BPJS Tenagakerjaan Pak Widodo. Ini berkali-kali nguyupi kami ini Pak Adi ini. Pak Widodo nggak segan-segan mulai dari sukun kemarin itu ya sampai dengan hari ini. Serta juga Pak kalian staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah Pemerintah Kota Malang. Ini memang saya hadirkan setiap kali kita ngombe STMJ ini agar permasalahan ini tidak hanya diketahui saya tetapi juga semua kepala UPD. Jadi agar keluhan-keluhan seperti Bu Maya tadi ini biar diketahui oleh mereka. Kadang-kala yang disambati, yang tahu itu kan hanya level tadi, katanya Pak Sek tadi itu kan selama ini beberapa hal yang memang ingin disampaikan pada pemerintah Kota Malang selalu mungkin ada SOP-nya, ada birokrasi yang sangat panjang sekalian gitu. Nah, kita tidak mau seperti itu, kita hadirkan pada hari ini semua kepala UPD agar sama-sama kita mengetahui dan saya juga akan memberikan satu solusi apabila terkait dengan permasalahan-permasalahan yang memang harus saya pastikan untuk penyelesaiannya. Kemudian Ibu Bapak Camat Sekota Malang, ini Pak Camat aja sepertinya ya, yang lain camat-camat ada di tempat ya, ini Pak Camat Sukun ada? Oh iya, ini Kedung Kandang, oh mewakili dari Blimbing ya, itu ya. Tapi Lowaru juga hadir ya. Oh ya, langsung ada kegiatan. Ini yang jelas Ibu Bapak Lurah Kecamatan Sukun ya, hadir semua ini ya. Terus semangat ya. Oh, diminta Pak Camat Sukun berdiri ini. Karena tadi cuma Pak Lurah Karangbesuki aja tadi itu ya. Itu ya. Katanya Pak Camat yang berdiri kok cuma Kelurahan Karangbesuki ya, dan suruh berdiri semua gitu ya. Untung nggak disuruh ke depan ini ya. Kemudian Forkopimcan ya, mewakili Forkopimcan ya, yang mewakili Pak Kapolsek, yang mewakili Pak Dan Ramil ya. Ini juga mungkin Babinsa dan Babin Kamtimas ya. Ya. Turun. Kemudian Ketua Lembaga Kemasyarakatan Wilayah Kelurahan Karangbesuki yang hadir pada hari ini, dan ini ibu-ibu semua ini ya, yang warga Karangbesuki yang saya lihat ini semua tetap semangat ya, mulai dari senam tadi, mulai dari UMKM-nya yang ada saat ini, dan saya lihat juga UMKM-nya, saya tadi keliling ada beberapa yang saya ingin beli, semuanya habis. Beli ini lu habis, cari ini lu habis, waduh ini memang luar biasa nih UMKM. Tadi saya tanya, ini kalau tiap hari, kalau tiap hari ada, pasti ini perekonomiannya dan UMKM-nya akan naik kelas ya. Betul lah Pak Sekda, saya memang fokus pada UMKM karena terbukti dengan UMKM yang ada di Kota Malang ini bisa menstabilkan dan menormalisasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Malang, dan UMKM ini yang tidak terdampak sama sekali. Dari yang terliterasi kemarin 21.000, makanya hari siang nanti sore saya akan melaunching bahwa saya ini adalah sahabat UMKM agar UMKM bisa naik kelas. Ya, tepuk tangan untuk UMKM yang ada di Kota Malang. Serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak sekalian, mungkin langsung saja pada hari ini kita sudah melaksanakan ngombe STMJ. Ya, terkait dengan ngombe STMJ tadi disampaikan oleh Pak Sekda, harapan kami dengan ngombe STMJ ini bisa memberikan satu solusi ya, satu mediasi yang diinginkan oleh masyarakat Kota Malang agar pemerintah Kota Malang ini hadir dan bisa memberikan satu solusi dan juga memberikan satu pemahaman, karena selama ini kita ngombe ini ada sesuatu yang saya rasakan tidak ada hubungan yang bisa interaksi langsung antara pemerintah Kota Malang dengan masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan ngombe ini bisa kita carikan satu solusi ya, agar harapan yang diinginkan pemerintah Kota Malang punya satu keputusan itu bisa nyambung dengan program ngombe. Akhirnya setelah kita ngombe, minum, dahaga-dahaga yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Kota Malang bisa terobati dengan ngombe. Termasuk STMJ ya, STMJ bisa jos itu ya dengan STMJ ya. Tadi dengan senam, tahes, boys Jumat ya, pada hari ini Jumat kita laksanakan STMJ. Makanya kita gabung ngombe STMJ. STMJ ini tidak hanya di kita saja, tapi di balai kota tetap kita laksanakan STMJ ini, karena memang saya ingin menggairahkan kembali setelah pandemi ini dengan aktivitas
tiap minggu kita melaksanakan senam ya. Walaupun hari Minggu kita juga ada senam juga, biasanya ada senam kebaya ya, ibu-ibu kebaya untuk ibu-ibu. Saya juga tetap melaksanakan senam juga dengan ibu-ibu yang berkebaya. Dan olahraga ini mudah-mudahan bisa membuat kita sehat dan akhirnya keluhan-keluhan yang tadi seperti yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu sebetulnya mudah-mudahan kartu tersebut tidak digunakan ya, tetapi akhirnya digunakan tapi tetap ada solusi. Bapak sekalian, pada hari ini pertemuan ada beberapa pertanyaan. Tadi saya catat di sini karena memang semua permasalahan dalam ngombe ini semua harus tercatat ya, agar saya sebagai penanggung jawab terkait ini dengan Pak Sekda bisa sejauh mana tidak lanjutnya dilakukan oleh OPD. Tidak hanya sekedar disampaikan pada hari ini. Saya khawatir hanya sekedar disampaikan selesai di sini saja. Setelah itu tidak selesai. Nah ini saya tetap harus ada pantauan ya apa yang sudah dilakukan oleh OPD tersebut dan itu terlaporkan pada saya. Jadi apabila pada saat ngombe ada yang belum dilakukan ya, saya akan langsung minta melalui Pak Sekda untuk menegur OPD tersebut untuk melakukan. Contoh minggu kemarin kita melakukan ngombe STMJ di Purwantoro, Kelurahan Purwantoro ya di Kecamatan Blimbing. Hari kedua saat itu Pak Kepala Dinas PUPR PKP langsung dan Kepala Dinas LH langsung melaporkan pada saya dengan foto-fotonya bahwa ini sudah dilakukan dan gitu. Agar saya juga akan bisa memberikan respon pada masyarakat yang bertanya bahwa semuanya itu sudah kita lakukan ya, dan itu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Tidak hanya sekedar membina STMJ ini hanya seremonial seperti ini gitu ya, tapi sudah kita lakukan. Dan STMJ ini sengaja saya buat seperti ini supaya nanti kita nyambung, misalnya kita guyup supaya nggak ada sekat. Kalau nggak ada sekat, tadi Pak Harto, Pak Slamet ya, Pak Slamet, Pak Imam tadi nyampaikan, termasuk Bu Maya itu nggak ada sekat. Sampaikan aja semua, karena kalau keadaan formal kadangkala keluhannya Bu Maya ini tadi nggak akan keluar semua. Tapi kalau dengan informal kita akan enak ya, kita akan guyup dan beberapa hal yang ingin disampaikan pada saya itu bisa disampaikan dengan enak. Vulgar pun tidak apa-apa karena itu bentuk kita sebagai pemerintah Kota Malang, apapun itu harus kita terima dan itu sebagai tanggung jawab kita kepada masyarakat Kota Malang. Yang pertama tadi alhamdulillah ini semuanya ya, baik Pak Harto, Pak Slamet dengan Pak Imam terkait dengan infrastruktur ya. Infrastruktur jalan ini Pak Kadis PUPR PKP ya, Pak Dadung tadi sudah menyampaikan dan saya juga sudah saya perhatikan dan terus tetap kita harus ada tindak lanjutnya terkait dengan perbaikan jalan tadi, dan Pak Dadung tadi juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang sudah dilakukan ya, walaupun hanya berupa penambalan-penambalan, tetapi ini sudah merupakan satu bentuk perhatian kita. Tahapan-tahapan terkait dengan usulan itu tetap monggo tetap dilakukan dan kami mohon nanti Ibu Bapak Lurah ya mengawal terkait dengan tersebut, karena program-program tersebut apalagi yang di atas 200 tadi yang PLPL itu lah, itu kan sudah harus melalui mekanisme, jadi kita tidak bisa langsung hari ini juga tidak bisa, ada proses ya. Kalau tidak begitu saya nanti yang disemprit nanti itu kan. Tahapan harus kita lakukan tetapi tetap tidak mengurangi terkait dengan harapan dari masyarakat sambil kita berjalan. Tapi kalau yang untuk yang terkait dengan pemeliharaan, yang jalan-jalan seperti itu, termasuk juga dengan untuk proklim ya, program komunitas untuk iklim, proklimnya itu ya, itu nanti juga kita akan kawal karena mau tidak mau juga bawa nama Kota Malang kan itu. Nanti kita akan cek lagi tadi Pak Kadis PUPR PKP ya, itu juga akan ngecek, sementara sudah untuk yang bolong-bolong nanti ditambal ya, termasuk juga dengan yang jembatan tadi itu. Jembatan tadi saya juga aneh, makanya tadi Pak Sekda langsung minta ngumpulkan karena di RW 10 masuk ke Kecamatan Lokwaru, RW 9 ada di Kecamatan Sukun, hanya ada berbatasan dengan sungai. Sungai itu adalah kewenangannya dari provinsi ya, provinsi. Itulah yang menjadi kesulitan kita, karena kalau bukan kewenangan dari kota, kita tidak bisa cawe-cawe. Sama seperti dengan jalan di sini, sebelah sana kabupaten, sini kota, kadang-kadang kita harus duduk bersama untuk bisa menyelesaikan agar tidak tumbang tindih. Kalau tumbang tindih ada hal yang menyalahi kewenangan, pasti kita akan disemprit ya. Lu nggak boleh nih APBD-nya kota kok
masuk di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang juga sama seperti gitu. Wilayahnya Kota Malang kok menggunakan APBD Kabupaten Malang, tidak bisa. Dan itu biasanya akan diselesaikan oleh provinsi. Contoh seperti yang pembangunan jembatan tadi. Nah, untuk solusi terkait dengan hal tersebut, karena kadangkala kalau kita tergantung kepada provinsi, kita juga agak sulit ya, kita kepastiannya kapan. Nah, saya dah minta nih Pak Sekda, karena itu RW 10 ada pengembangnya, RW 9 juga milik pengembang ya. Nah itu saya bisa nanti pengembangnya itu ya, nanti difasilitasi Pak Sek ya, dengan Pak Kadis PUPR PKP dan Bu Asisten 2, dipanggil aja, kita akan duduk bersama, supaya nanti pengembang ini supaya bisa memberikan satu solusi. Ya, mau tidak mau mereka juga punya kepentingan terkait dengan perumahan tersebut, dan juga ada kewajiban. Ya, salah satunya dengan CSR, dia harus bisa memberikan ada perhatian terkait dengan tersebut untuk bisa menyelesaikan solusi seperti ini sambil kita menunggu terkait dengan jembatan tersebut. Termasuk juga tadi nanti koordinasi terus ya Pak Kadis PUPR PKP dengan provinsi ya terkait dengan jembatan tersebut. Sebetulnya kan udah masuk ya di APBD provinsi, hanya tinggal kadang-kadang sama seperti itu. Kita udah masukkan, saya seperti tadi Pak Kadis PUPR PKP, kita sudah masukkan contoh untuk lantai 2 untuk bangunan kantor kecamatan dan kelurahan. Kita udah masuk. Kadang-kala dari situ kita bahas, nah, tetapi ada satu kegiatan yang prioritas akhirnya mengurangi terkait dengan APBD kita. Salah satunya ya terkait dengan keterbatasan anggaran dari pusat, itu juga terkait dengan kemarin kita ada target yang harus kita penuhi terkait dengan pendapatan asli daerah. Karena target tidak terpenuhi, akhirnya kita menyesuaikan terkait program-program tersebut, mana program-program yang harus kita coret lagi, kita sesuaikan lagi. Nah, itulah memang anggaran-anggaran yang memang harus kita betul-betul kita pertimbangkan. Tetapi tadi nanti juga dengan pokir ya, dan mudah-mudahan juga akan bisa mengiringi. Jadi nanti kita akan coba untuk mengusulkan, dan tentunya dengan usulan tersebut kita akan koordinasi dengan DPRD agar beberapa usulan-usulan yang tadi Bapak sampaikan menjadi satu prioritas untuk bisa direalisasikan. Tetapi kita tidak berhenti, upaya untuk bisa menyelesaikan terus kita lakukan ya. Contohnya sementara untuk ini, untuk bolong-bolong itu kita ada penambahan sebagai bentuk dan pemeliharaan, paling tidak pergerakan kendaraan yang dari mana menuju dari Kota Malang menuju ke sini, dan dari sini menuju Kota Malang kemudian selalu dilalui oleh masyarakat, itu bisa dinikmati dengan baik, terutama juga oleh tim juri untuk proklim. Memang ini memang saya melihat ini Pak Sekda, dengan di sini kan kawasan perumahan semua kan ya, perumahan semua. Aksesibilitas yang menuju ke sini itu kan jalannya kecil ya. Saya lihat hanya satu jalan, sepertinya ini dengan banyak kawasan perumahan kan menambah jumlah pergerakan kendaraan yang menuju ke perumahan sini. Nah ini juga satu PR kita Pak Sekda. Jadi agar aksesibilitas menuju ke sini tidak terhambat. Coba kalau kita ini tiap tahun ya jumlah perumahan sini bertambah terus ya, jumlah penduduk pasti otomatis bertambah ya. Satu rumah misalkan 5 jiwa, tambah satu rumah ada satu mobil misalnya. Tiap tahun kita akan tahu nanti kira-kira volume lalu lintas yang akan melalui sini. Padahal dari Tidar tadi itu belok ke kanan ya, sebelum Candi Badut itu kan jalannya kecil itu. Kalau Trisipan aja sudah ini ya, belum lagi kepada jam-jam puncak kan ya, pagi hari atau sore hari jam orang berangkat dan juga orang pulang, itu pasti macet ya, itu rata-rata kan begitu. Nah ini yang nanti juga harus kita pertimbangkan, lalu harus ada jalan alternatif lain. Tapi kalau kita akan pelebaran juga akan sulit, kasihan juga penduduk yang ada di sana. Tapi ini juga akan kita rencanakan sebagai ada beberapa jalan alternatif supaya nanti aksesibilitas menuju ke sini tidak banyak kendala kan itu. Ini juga akan menjadi satu PR kita bersama. Bapak sekalian yang saya hormati, tadi katanya sekarang ini Pak RW ya, Pak RW semua ya. Karena Bu Maya ini Pak RW, Pak Harto ini kan juga luar biasa ya, tentu juga bentuk perhatian kita tidak terkait dengan permasalahan dari Bu Maya tadi, tidak hanya dari kitanya tapi juga bentuk bagaimana proaktifnya Pak RW ya, tepuk tangan untuk Pak RW di sini. Dan terus juga ini beberapa UPD yang lain, tadi saya terima kasih, memang saya selalu minta kepada semua UPD untuk bisa gerak cepat ya, terutama terkait dengan kesehatan, itu juga harus kita layani, dan kemudian dengan beberapa sistem yang akan mempermudah terkait dengan layanan tersebut. Tetapi ini semua tidak
tidak lepas dari perhatiannya Pak RW. Makanya Pak RW ini selalu banyak yang diminta, tetapi pada tokoh seseorang. Tapi kadang-kadang orang lain tuh diminta jadi ketua RW tidak mau, karena ada satu tugas sosial yang dilakukan Pak RW itu untuk bagaimana melayani masyarakatnya. Untuk tadi katanya, oh iya, sekarang per bulan dapat berapa nih Pak RW? 600. Ya? 600 ya. Nah, hari ini 600 ya. Karena tadi Bu Maya memberikan satu bahwa Pak Harto ini responnya kan gitu ya. Ini kan baru Pak Harto. Saya lihat Pak RW yang lain pasti juga seperti itu sama. Bagaimana bisa melayani masyarakat. Karena ketua RW di Kota Malang saya tanya, itu rata-rata tidak ada yang baru 5 tahun. Di atas rata-rata mungkin bisa jadi 10 tahun kan begitu ya. Dan ini sebagai bentuk perhatian ya, matur nuwun Bu Maya, tapi juga untuk Pak RW yang lain. Di tahun 2025 ya saya mengusulkan ya, tapi sudah saya minta Pak Sek tadi nanti dihitung ya, tidak 600 ya, 2025 nanti akan saya bulatkan menjadi 1 juta. Jadi 1 juta. Iya. Oh tambah 01. Oh tambah 01 tadi berapa tahun lagi? Nanti kalau tambah 01 rebutan yang menjadi ketua. Bisa-bisa Pak Lurah aku tak ketua RW aja gitu ya. Karena kalau tambah 01 melebihi gajinya Pak Lurah ini kan. Iya. Oh gitu ya. Ya, supaya nanti Pak RW tetap semangat dan juga tetap perhatian kepada masyarakat, karena saya yakin orang yang terdekat terkait dengan keluhan masyarakat itu adalah Pak RW. Dicurhati terus ya Pak. Curhati, disambati segala macam lah Pak RW. 600.000 itu udah berapa tahun? Sudah lama ya? Ah ya. Udah 8 tahun ya? Oh masih apa tadi ya udah. Jadi nanti 32. Nah itu. Mau 4 periode. Nah itu makanya nanti 2025 ini kita usulkan menjadi 1 juta. Ya, terima kasih untuk Pak RW, dan mudah-mudahan tidak dilihat ya susulan. Oh baru sudah. Insya Allah, karena yang nyampaikan kan saya. Kalau yang nyampaikan di bawah saya mungkin bisa jadi ini, karena ini langsung dihitung karena ya Pak Sekda ini kan ketua TAPD. Sebelum apa itu kan saya suruh itu. Kalau suruh itu kan berarti insya Allah kalau saya mengusulkan itu 90% terrealisasi. Ya. Dicatat ya. So. Ya. Bu Hari. Oh, pengen jadi RW. Ya, itu ya Ibu sekalian, mudah-mudahan pada pertemuan hari ini dengan Ngombe STMJ saya berterima kasih ya dengan usulan dari semua, dan ini akan menjadi perhatian kita, terutama ini kelurahan-kelurahan yang berbatasan langsung dengan kabupaten, karena beberapa masalah-masalah pasti akan terjadi di sana, dan insya Allah dengan Ngombe STMJ ini beberapa hal ini bisa akan kita tindak lanjuti. Dan saya terima kasih kepada semua yang sudah mendukung terkait dengan Ngombe STMJ ini, karena dengan program Ngombe STMJ ini saya bisa langsung mengetahui sejauh mana permasalahan-permasalahan yang ada di bawah ya, tidak hanya sekedar laporan dari saya disampaikan Pak Sekda langsung ke atas sana, karena saya yakin dengan laporan ini pasti katanya Pak Sekda ada edit-editan. Bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan pada saya. Nah, dan kemudian saya langsung, termasuk ini juga dari laporan dari Ibu Bapak Ketua RW, termasuk Bu Maya, kemudian maunya Bu Maya mana tadi Bu Maya? Maunya Pak Lurah ini tetap di sini aja atau gimana ini? Biasanya kalau yang prestasi malah suruh tetap ya, karena dekat itu ya. Ya ada, ini kan juga ada Pak Sekda juga. Kita mudah-mudahan semua apa yang dilakukan oleh teman-teman semua bukan
prestasi atau keinginan ataupun pujian yang didapatkan, tapi bukan merupakan bagian dari pelayanan kita, kewajiban kita kepada masyarakat Kota Malang. Mudah-mudahan ke depan tidak banyak hal yang menjadikan kita bermasalah lagi, tetapi bagaimana kita bisa melayani dengan baik, dengan hati, dengan ikhlas untuk masyarakat Kota Malang. Kok ngacung-ngacung gini? Ada yang mau disampaikan? Oh gitu, oh iya. Mungkin linknya dibatasi, nanti dinas dari Diskominfo. Nanti apa yang mau disampaikan? Oh ya wis, satu menit ya satu. Monggo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dapat amanah Pak dari UMKM, banyak UMKM di Karangbesuki. Jadi kan saya nggak enak hati gitu loh Pak. Tadi malam udah ngisi link, kok saya nggak dipanggil gitu Pak. Iya, yang pertama kami sangat mengapresiasi untuk perkenalan dulu Bu. Oh perkenalan, kan udah kenal Pak. Ya. Saya Susi Kurnia, saya Ketua Paguyuban UMKM Karangbesuki. Di bawah Paguyuban UMKM Karangbesuki ada 137 pelaku usaha yang terdaftar di WA Group. Tapi yang data terdaftar pelaku usaha di Karangbesuki ada 508 orang. Iya. Tapi yang punya produk itu 137. Iya. Saya lihat contekan Pak. Kami sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam menyediakan sertifikasi halal gratis. Tapi Pak, sekarang itu kemarin wacananya kan per tanggal 17 Oktober harus sertifikasi halal ya Pak. Kemudian dimundurkan ya Pak. Sedihnya karena kuotanya nggak ada Pak. Iya, jadi saya sebagai Ketua Paguyuban UMKM, saya juga pendamping proses produk halal. Dan itu nggak bisa Pak, jadi yang pengajuan ke saya tuh udah banyak, saya nggak bisa proses karena kuota habis gitu. Nah ini mungkin minta tolong untuk bagaimana kita bisa menyediakan lagi kuota gratis itu Pak. Saya tergabung di lembaga LP3 Win Malang. Oke, itu yang pertama ya Pak, kan 1 menit ya Pak, ini kan baru setengah menit. Oke, yang kedua, mungkin sama dengan masalah yang dihadapi UMKM lain, itu kami terkendala oleh pemasaran Pak. Jadi saya pemasarkan, ya itu, ya marketing Pak, ya. Kayaknya saya lebih asik bahasa Inggris ya. Iya, jadi kami terkendala itu Pak. Jadi mungkin kalau tadi Pak Harto dan Pak Imam infrastruktur, kami juga minta infrastruktur Pak. Pasar untuk pasar untuk produk-produk UMKM. Sekarang ini kan kita punya MCC ya Pak ya, tapi di sana itu juga terbatas gitu. Sementara produk-produk kita itu banyak. Jadi tadi ada ya dari Bakalan Kerajaan datang minta sharing tentang Ibu bisa nggak nanti kalau jadi narasumber di Bakalan Kerajaan. Oh saya seneng banget Pak. Saya kan mikirnya masa Pak Harto aja yang naik gitu ya Pak ya. Iya saya kalau cuan cepet Pak. Iya. Terus bertanya, terus gimana Bu Susi pemasarannya? Oh saya bingung kan Pak. Nah itu saya limpahkan ke Bapak gitu loh Pak. Tentang infrastruktur kita untuk pasar produk-produk UMKM khususnya Kria Pak. Kita benar-benar jungkir balik menghadapi produk-produk dari pabrikan. Utamanya Cina itu kan murah banget ya Pak. Iya itu. Yang tadinya belanja ke kita jadi belanja ke orang lain. Satu lagi Pak, jangan bicara dulu. Iya satu lagi. Tentang pelatihan-pelatihan oleh dinas. Nah ini banyak sekali Pak. Jadi gini, kalau dari IG Disperindak itu ya Pak ya, kan saya ngikutin. Begitu ada pelatihan langsung saya share Pak. Terus saya dapat pengaduan, Bu udah tutup. Nah itu mungkin kedepannya nanti kalau ada pelatihan-pelatihan, mana Pak Eko? Kalau apa namanya? Oh iya Pak Farid. Iya. Iya jadi
mungkin Pak Farid kalau misalnya nanti ada pelatihan-pelatihan, kita di target Karangbesuki misalnya 20 orang gitu ya Pak. Iya, gitu aja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Susi Kurnia. Bu Susi. Iya. Tadi saya kasih bunga tadi. Iya, makasih. Saya disuruh beli bunganya. Terus dikasihin ke saya. Ya, udah, saya beli, saya kasih karena sebagai pembina UMKM. Iya. Dan saya adalah sahabat UMKM. Jadi saya. Terima kasih Pak. Bunganya mana tadi Bu? Ya. Bunganya tadi mana? Ditaruh lagi, dijual lagi Pak. Oh, dijual lagi. Ini bagian dari strategi pemasaran berarti ya. Ya. Bapak paham ya Pak? Iya, terima kasih. Ngatur nuwun Bu Susi. Nih, ya. Yang pertama terkait dengan sertifikasi halal tadi katanya kuotanya, tapi kita terus ya Juli besok ini, berarti minggu depan. Nah itu dibuka lagi Bu Susi. Ya, tetap ya selalu ada karena memang kita mempertimbangkan terkait dengan ketersediaan anggaran yang juga harus kita siapkan kan begitu. Tapi Juli dibuka lagi ya. Untuk sampai berapa itu Juli? Oh dari Kementerian Agama itu. Tapi yang jelas Juli buka lagi. Siap ya nanti langsung didonasikan. Juli? Nah itu 200.000 kan begitu ya. Karena kan kita 21.000 yang sudah terakurasi itu ya. Dari sini jumlah dari UMKM-nya sudah segitu banyak ya. Tapi saya luar biasa matur nuwun Bu Susi. Kemudian yang kedua tadi pemasaran ya. Ya, pemasaran ini begini Bu Susi. Kita dari Pemerintah Kota Malang tidak diam. Selain nanti juga ada satu produk ya, satu kantor yang untuk bisa memasarkan. Tapi saya juga pada saat kita keluar kota, pada saat ada event-event, pameran, selalu mengajak UMKM. Dan itu selalu kita sharingkan kepada mereka siapa yang ingin ikut. Kemudian yang ketiga juga, tadi Pak Sekda juga nyampaikan, apalagi terkait dengan kita, saat ini saya sudah mulai awal saya menjabat sebagai pejabat wali kota Malang, sudah kita mendelegasikan terkait dengan program Kemis Boys. Kemis Boys itu adalah program yang memang saya wajibkan seluruh ASN dan OSN seluruh kota Malang untuk menggunakan produk dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki menggunakan produk UMKM. Sampai saya ngecek bajunya, celananya, sepatunya, jilbabnya, ini dari UMKM mana gitu. Coba bisa dilihat di media sosial dari Diskominfo, itu akan selalu cek ya. Kominfo dari apa? Malang. Pemkot Malang, itu akan dilihat dari pejabat-pejabat sampai dengan ini dari UMKM mana, ini dari UMKM mana. Dan itu akhir sampai dengan saat ini UMKM itu berkeluh. Karena apa? Akhirnya sambat dia menolak karena banyak sekali UMKM yang diminta untuk itu. Karena kan tiap minggu, tiap Kamis kan tidak mungkin kita menggunakan outfit yang hanya seperti itu saja, masih ganti-ganti. Dan itu alhamdulillahnya juga tidak hanya ASN dan non-ASN, tetapi beberapa mitra-mitra kita dari Pemerintah Kota Malang juga sama. Ada beberapa bank datang ke saya, ini Pak, ini saya hari Kamis, ini teman-teman saya menggunakan dari UMKM, Kamis Boys, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan juga dari BPJS Tenaga Kerja tiap hari Kamis, semua petugasnya ya menggunakan. Nah ini saya mumpung ada Pak Kakanwil lalu Pak Adi ya, kan langsung minta Pak Widodo. Nah salah satunya ini, jadi tiap hari Kamis menggunakan semua produk UMKM Kota Malang. Nah tepuk tangan ini salah satunya bentuk pemasaran. Dan yang lain lagi, saya selalu akan jadi strategi untuk bisa bagaimana menaikkan UMKM Kota Malang menjadi naik kelas. Kita setiap kali saya ada event, selalu saya ngajak UMKM, selalu saya dan saya lalu saya mintakan semua kepala UPD tidak hanya lihat tapi beli untuk UMKM. Kadang-kadang kan lihat gitu ya. Cuma kayak seperti saya tadi, saya ingin beli ini nggak taunya habis, beli ini nggak taunya habis. Tapi ya sudah ada beberapa hal kan selalu kita beli. Dan juga ini saya minta semua UPD datang untuk melihat, tidak hanya lihat tapi beli. Tiap kali saya ada event selalu ada UMKM. Tiap kali ada UPD melaksanakan kegiatan apapun pasti ada UMKM-nya yang diajak di sana. Jadi sebelum masuk peserta ini disodori ada UMKM. Nah itu adalah bentuk kita untuk bisa membawa UMKM tersebut. Tidak hanya di situ karena mereka kan biasanya ada kartu nama. Lah itu difasilitasi dan itu saya minta untuk dikembangkan kepada yang lain agar kita bisa menaikkan terkait dengan UMKM tersebut. Termasuk juga saya tiap minggu, malah Sabtu Minggu ya Pak Haji ya, saya datang ke UMKM, saya datang sendiri melihat. Terakhir kemarin kita industri raket ya. Kemarin ya. Lah ini Pak Eko. Nah ini Pak Eko udah ganti baju nih ini. Ini Pak Kadis Perindak ini ya. UKM itu ya, UMKM ya. Nah itu. Saya datang kemarin.
Sampai ada beberapa produk apa namanya blimbing itu daster ya. Itu sudah sampai dengan 5 udah sampai 20 tidak pernah didatangi dari kita-kita. Padahal mereka itu datang semua pejabat dari Jakarta segala macam beli dan itu udah komoditinya ekspor. Tapi kita tidak pernah tahu. Saya datang ke sana kaget-kaget dengan melihat begini. Ini daster Pak, udah berapa tahun? Udah 16 tahun. Loh terus ini gimana? Iya Pak, kita tidak pernah datangi. Loh selama ini gimana? Online dan segala macam. Kemudian Bapak pejabat tinggi, menteri jalan pada datang ke sana. Kita malah nggak tahu. Malah orang malah sendiri nggak tahu. Nah setelah tahu ini saya tahu. Oh iya seperti ini. Sudah ini fasilitasi. Tetapi banyak hal yang harus kita lakukan terkait dengan pemasaran dan itulah maka saya minta nanti siang saya melaunching ya Pak Kadis ya jadi sahabat UMKM. Dengan sahabat UMKM saya ingin mengetahui secara langsung. Kita tidak mau diam, kita proaktif. Saya datang ke sana, kemudian saya ini kalau saya datang ya wartawan kan datang semua ikut melihat dan itu meliput kan gitu dan itu semua langsung tahu. Oh iya kemarin saya di sana, oh iya ada ini. Kemudian saya kemarin di mana yang di Tasik Madu itu Rotan segala macam. Itu Rotan itu malah luar biasa itu. Mereka tidak ada pemasaran, tidak pemasaran apapun. Tapi karena perkenalan di sana-sana dari Bali, dari Jakarta datang, malah dari Eropa datang kaget yang punya. Loh Pak kok bisa tahu bahwa di sini ada persyaratan? Itu tanpa pemasaran, tapi dari mulut ke mulut. Saya minta tidak bisa usaha itu seperti begini. Tetap harus ada usaha yang lain. Dengan ternulut oke sekarang beres. Tetapi harus ada usaha-usaha yang lain untuk bisa mempromosikan. Nah itulah akhirnya saya minta Pak Kadis Perindak kemarin untuk pendekatan. Kita datang, kita proaktif. Banyak kemarin yang saya datang dan akhirnya mereka menyampaikan sesuatu dan itu kita fasilitasi. Ya mudah-mudahan ya ini karena waktunya terbatas ya UMKM jangan khawatir Bu Susi ya karena sudah menjadi sahabat saya akan perhatian ya kan. Sebagai sahabat kan harus begitu kan gitu ya. Apalagi saya sahabat UMKM. Ya saya gitu ya Bu Susi ya. Matur nuwun ya. Udah menyampaikan beberapa hal mudah-mudahan UMKM di Kota Malang naik kelas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan tidak segan-segan apabila ada sesuatu sampaikan. Kita banyak kanal-kanal untuk bisa menyampaikan, tidak harus dengan datang seperti ini. Tapi apabila ingin menyampaikan seperti ini, monggo ya. Dan juga mohon maaf kemarin katanya sudah ini tapi belum difasilitasi. Mungkin saking banyaknya begitu. Tapi kita akan semua fasilitasi semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang, boys ilaka. Kota Malang, boys ilaka. Kota Malang, boys ilaka. Matur nuwun. Bapak Ibu kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Wali Kota Malang. Pak Wali, terima kasih arahan-arahan, bimbingan serta instruksinya kepada kami, sekaligus juga mengingatkan kepada Pak RT, Pak RW, oleh Pak Wali, Pak RT, Pak RW itu sudah teralokasikan anggaran untuk coverage perlindungan BPJS ketenaga kerjaannya. Kita berikan aplaus ini Pak. Walaupun saya yakin Mas Yon nerimo itu tadi ya Pak ya, 42 ini nangis Pak nanti. Tapi sekali lagi itu bagian dari upaya pemerintah Kota Malang, program dari Pak Wali bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga semua profesi yang rentan ini ada perlindungan jika dengan sangat terpaksa ada kejadian-kejadian tertentu seperti itu. Kemudian juga bagi rekan-rekan UMKM pembinaan itu terus berkelanjutan. Ada banyak pembinaan ini di beberapa dinas di Kota Malang. Baik Diskopindak, tidak hanya itu, tetapi juga ada Disnaker PMPTSP, juga ada Disporapar. Biasanya Bapak Ibu di era yang sekarang ini, karena keterbatasan kuota, biasanya kan satu kelas itu, satu angkatan itu mungkin sekitar 50-an. Padahal UMKM kita ribuan. Nah itu biasanya dipublish di Instagramnya masing-masing. Jadi memang disik-disikan gitu Bu Susi itu di sana. Jadi terbuka ruang, dibuka bebas Bu. Artinya tidak hanya teman-temannya Pak Farid saja gitu. Tidak hanya butuh WA Pak Eko, tapi memang dibuka ruang buat semua UMKM. Jadi ikuti terus akun-akun Instagramnya baik pemerintah Kota Malang, dinas-dinas yang ada di Kota Malang. Di sana benar-benar
Pak Wali sebagai sahabat UMKM ini program-program prioritas mulai dari bagaimana cara memproduksi, kemudian mempackaging sampai dengan memarketingkan, fasilitasi atas arahan dari Pak Wali luar biasa. Nah, Bapak Ibu, setelah ini nanti Pak Wali akan meninjau beberapa titik lokasi langsung ke warga masyarakat yang sedang membutuhkan. Karena itu waktunya saya kembalikan kepada MC untuk arahan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Wali, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, selalu semangat Kota Malang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.